Kasih Tuhan, kita akan sambut anak-anak kita sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang akan melantunkan satu pujian. Dipersilahkan. Saudara, ku istimewa, diakui, aku ini bukan siapa-siapa, ya, aku bukan siapa-siapa, biasa aja, tetapi aku menjadi istimewa. Kenapa, saudara? Karena Yesus memilih aku. Yesus hadir dalam seluruh kehidupanku. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, kalau kita ini istimewa karena Yesus hadir dalam seluruh kehidupan kita, terutama di hati kita, apakah kehadiran Yesus itu ujuk-ujuk? Nah, ini pertanyaannya. Apa tahu ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba, sekonyong-konyong, gitu ya. Tentu tidak. Ada sebuah proses yang harus dijalani oleh kita. Nah, proses itulah yang malam hari ini kita renungkan melalui Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu
bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Ada 2 bahkan 3 sabda salib yang ada di 3 ayat ini. Aku haus, kemudian sudah selesai, dan proses penyerahan nyawa Yesus. Ke dalam tanganmu lah ya Bapakku serahkan nyawaku. Tertera di ayat yang lain. Tetapi malam ini kita akan melihat satu sabda salib yang kelima, aku haus. Saudara, ada apa ini dengan permohonan Yesus, seruan Yesus, atau jeritan Yesus, aku haus? Perikop ini diawali dengan sesudah itu, ya, artinya sesudah peristiwa percakapan Yesus dengan ibunya, dengan para murid yang lain, tugas sebagai seorang anak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya sudah rampung. Ya, tugas sebagai seorang anak yang bertanggung jawab atas keluarganya, atas orang tuanya sudah selesai. Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, maka sekarang Yesus berseru, menjerit, aku haus. Saudara, setiap kita pernah mengalami sebuah penderitaan. Puncak penderitaan Yesus dikala menebus kita dari dosa adalah di atas salib. Dan penebusan Yesus atas kita di atas salib yang merupakan puncak penderitaan itulah yang menjadikan saudara kita, anak-anak kita ini istimewa. Jadi saudara ingat bahwa ku istimewa, menjadi istimewa itu karena proses penebusan yang dilakukan Yesus sampai ke puncak salib. Jadi saudara, istimewa kita bukan karena kita disanjung luar biasa, tetapi karena Yesus berkorban. Ini yang harus jadi catatan kita. Nah, besok Minggu tema khotbah kita itu berani sengsara. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang ini sebuah rangkaian. Kenapa saya menjadi istimewa? Karena saya dikorbani Yesus, ditebus oleh Yesus ketika Yesus berada di puncak salib. Itulah yang menjadi renungan kita hari ini itu. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan itu. Kenapa Yesus itu mencapai titik kulminasi teratas ketika dia di atas salib merasakan penderitaan yang paling dalam? Karena Yesus memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi saudara-saudara, Yesus berjalan ke puncak salib merasakan begitu luar biasanya penderitaan. Itu karena Yesus memenuhi kitab suci, dan memang Yesus hadir ke dunia untuk itu, gitu ya, untuk itu. Nah, lalu maknanya jeritan Yesus, aku haus, itu apa? Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenung sejenak. Pernahkah saudara menjumpai kalau ada orang tua atau siapapun yang akan meninggal? Biasanya orang tua zaman dulu itu kalau mau meninggal mintanya limun.
Mungkin yang anak-anak sekolah minggu ini limun nggak tahu gitu loh ya kan. Tetapi limun itu waktu itu menjadi sesuatu minuman yang wow gitu loh ya kan. Jadi kalau dibuka nak jos gitu ya, kayak buka Sprite hari ini gitu, limun. Kenapa? Karena memang merasakan kerongkongan yang kering, kemudian lidahnya ya mungkin kelet dengan nun sewu, orang bilang telak gitu ya. Jadi di sana itu mengering sehingga, dan itulah keinginan yang terakhir. Jadi ungkapan Yesus aku haus itu menjadi sebuah keinginan terakhir seseorang ketika seseorang itu akan dipanggil Tuhan, akan meninggal. Makanya banyak orang, wah iku njaluk limun sedih longkas mesti engko. Nah gitu ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus yang juga mengalami secara manusiawi apa adanya puncak penderitaan itu. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memahami itu dalam hidup kita? Apa yang mau kita lakukan ketika kita melihat jeritan Yesus itu? Ungkapan aku haus itu juga merupakan wujud penyerahan diri penuh. Yesus sadar bahwa dia akan segera mati, akan segera merampungkan tugas penderitaannya. Tuh, rampungnya nanti kalau Yesus sudah bangkit gitu ya. Karena itu kita melihat salib kita itu salib yang tanpa patung tubuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus nanti sudah bangkit. Nah, di situ terjadi penyerahan diri penuh Yesus. Maka di sabda salib yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi penyerahan diri penuh dalam hidup, karya dan pekerjaan pelayanan Yesus kepada Bapa. Lalu untuk kita bagaimana? Setiap kita dipanggil untuk berjuang, ya, setiap kita dipanggil untuk berjuang, tidak untuk enak-enak. Nah, karena itulah maka supaya perjuangan kita bisa berhasil, pekerjaan kita bisa berhasil, maka diperlukan penyerahan diri penuh kepada Tuhan sehingga kita bisa totalitas melakukan panggilan dan pekerjaan itu dalam hidup kita. Tanpa penyerahan diri, maka semua usaha kita akan menjadi sia-sia. Karena itulah saudara, maka saudara dituntut, dan memang itu panggilan kita untuk kita melakukan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka langkah kita, penyertaan Tuhan itu menjadi real, menjadi nyata, dan kita merasakan kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita berjalan sesuai dengan kitab suci. Yesus mengatakan, Yesus tahu semuanya segera berakhir, maka supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus hadir berjalan memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 22 ayat 16 dan Mazmur 69, jelas di sana bagaimana Yesus merasakan pahitnya anggur asam tadi. Bagaimana Yesus yang aku haus justru malah dikasih makan barang yang busuk kayak begitu. Penderitaan itu luar biasa. Tetapi semuanya itu harus dilakukan Yesus, karena Yesus berjalan seturut dengan kitab suci. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka malam hari ini mari kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan melalui tuntunan kitab suci. 35 tahun kita berjalan,
Kita yakin dengan segala suka dukanya, dengan segala hingar-bingarnya, tetapi percayalah bahwa kita akan terus berjalan seturut dengan apa yang dikatakan kitab suci. Perlahan tapi pasti kita menapaki masa depan ini untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan berita kitab suci. Nah, hari ini anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu menjadi bagian yang utama dan yang pertama untuk boleh menuntun kehidupan kita, kehidupan anak-anak berjalan seturut dengan kitab suci. Sehingga 35 tahun yang akan datang anak-anak kita ini adalah pelopor-pelopor, pejuang-pejuang kitab suci yang luar biasa. Dan saya yakin entah dimanapun nanti anak-anak kita berada, di situ pasti terjadi penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan terus berjalan di dalam Tuhan, sehingga jeritan Yesus aku haus akan dijawab oleh anak-anak Tuhan ini dengan satu tindakan yang nyata. Bayangkan saja kalau nanti kita ini yang di sini 35 tahun nanti ulang tahun ke-70, gereja kita menjerit aku haus, maka anak-anak kita ini, anak-anak sekolah minggu inilah yang nanti akan memberikan minum. Kalau waktu itu dikasih anggur asam, cuka yang pahit, yang busuk, anak-anak kita ini akan memberikan minum yang segar, limun yang menyegarkan. Nah ini, jadi saya sering menyebutkan kalau hari ini anak-anak kita masih menjadi asuhan kita, maka 20 tahun yang akan datang anak-anak kita ini akan menjadi ATM, di mana dari dialah akan ada asupan yang luar biasa, sehingga jeritan aku haus itu akan terus terobati menjadi sebuah kesegaran yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus merasakan apa adanya penderitaan yang luar biasa. Jeritan itu menunjukkan bahwa Yesus jujur mengungkapkan apa yang dialami. Jadi walaupun Yesus Tuhan, tetapi dia jujur sebagai manusia sejati, dia merasakan betapa beratnya itu. Maka seruan aku haus adalah sebuah tindakan keputusan yang dengan jujur mengungkapkan apa yang dia. Nah, demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Mari kita juga dengan jujur mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita untuk kita berjuang supaya dalam kehausan itu, di dalam kekeringan itu ada air yang menyegarkan. Ingat Kidung Jemaat 408, dari cadas datang air yang sedap, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Seperti apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Nah, karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkahkan kaki. 35 tahun kita boleh belajar, suka duka sudah kita alami, ya. Batu cadas sudah kita lalui, dan kita yakin sekarang kita menyongsong air yang sedap, yang menyegarkan, sehingga jeritan aku haus itu menjadi sebuah jeritan yang menghasilkan mata air oasis di padang pasir yang begitu keluar itu akan sangat menyegarkan. Dan siapa mata air itu? Mata air itu adalah saudara, anak-anak kita, guru-guru kita sekolah minggu. Inilah mata air yang keluar dari padang pasir yang menyegarkan kita semua, dan bersama dengan mereka semua itu menjadi sangat istimewa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini sungguh luar biasa firman-Mu mengingatkan kami akan seluruh perjuangan hidup kami yang seringkali kami merasakan
sakit, putus asa, namun kami sadar bahwa semuanya karena kami ingin berjalan jujur sesuai dengan kitab suci. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berserah sepenuhnya dalam kuat kuasa-Mu. Bapa yang di surga, kami sadar akan segala kelemahan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami dengan pengampunan, supaya dengan demikian kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami yang sedang belajar secara daring, Tuhan berkati supaya boleh meraih prestasi yang baik. Anak-anak kami yang sedang berjuang untuk merampungkan studinya, Tuhan berkati supaya bisa rampung dengan prestasi yang baik. Beberapa di antara anak-anak kami masih harus berjuang untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati, Tuhan jamah supaya lebih berhasil dengan baik. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang membutuhkan, memerlukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkati supaya boleh menemukan pasangan hidup secara bertanggung jawab dan tetap ikut Engkau, karena Tuhan membuat istimewa anak-anak kami di dalam penebusannya. Terima kasih Bapa, Engkau sediakan pekerjaan bagi anak-anak kami supaya anak kami boleh merindah hari esok, dan kami para orang tua Tuhan juga berkati. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk kota Semarang. Kiranya Bapak berkati supaya aman, damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada keonaran, yang adalah cinta, damai, dan sukacita. Demikian juga pemerintah kami, pemerintahan Jokowi bersama dengan negara kami Indonesia ini, Tuhan berkati supaya aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapak. Kiranya Engkau juga mampukan kami untuk ikut ambil bagian, supaya kami semua bisa menjadi pejuang-pejuang yang terus mewujudkan cinta kasih. Terima kasih Bapa, kami berserah bersyukur kepadamu dalam sukacita ini, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita juga ingin bersukacita melalui perayaan HUT ke-35 ini dengan sebuah ucapan selamat ulang tahun bagi dari anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu. Dipersilahkan. Kami dari keluarga sekolah minggu GKJ Jatingaleh, perwakilan anak-anak sekolah minggu yang di sini dan para guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Jatingaleh yang ke-35. Kiranya menjadi gereja yang semakin dewasa, semakin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, dan juga semakin diberkati para jemaatnya, dan gereja juga semakin tak lupa juga memberkati lingkungan sekitar dan para sesama. Sekali lagi selamat ulang tahun GKJ Jatingaleh ke-35, diberkati untuk memberkati. Usiamu
sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai secara Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa, dan penyertaan Allah Bapa yang tidak pernah terputus, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai ada pada saudara sekalian malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu besok malam dalam persekutuan doa edisi khusus bersama dengan paduan suara Metsila. Amin.